Namanya financial freedom, jangan gila juga. Lo gawe gara-gara pengen financial freedom, lo langsung keluar kerja. Itu namanya gila, ya kan? Ya, Sebelum financial freedom, lo harus kerja dulu, dapat penghasilan. Bener nggak? ya, Kalau lo nggak ada betul. penghasilan, apa yang mau kita bicarain? Uang nggak ada. Ya. Ajaib itu pengen semua anak muda itu mulailah coba belajar berinvestasi. Startlah dengan ajaib, dengan 5.000 perak pun. Harus sadis, Bang. Sabar dan disiplin. You have your own life. Bullshit lah, lu mengerjakan passion lu. Kalau king, lu jago, lu keren. Hidup gue, cara gue, mimpi gue. Halo Mas. Halo Bang Ricky, selamat pagi. Terima kasih kesempatannya sudah diundang di bincang-bincang bersama Bang Ricky ya pagi ini ya. Iya, iya. Ini namanya Mas siapa nih Mas? Dari mana? Kenalin Oh dong iya, Mas. ya perkenalkan Mas, nama saya Yazid Muhammad, saya financial content spesialis dari Ajaib Sekuritas Asia. Pagi ini saya mewakili Ajaib untuk berbincang dengan Mas Ricky. Terima kasih atas kesempatannya Mas. Oke, berarti Mas Yazid ini ahli finansial dong. Ya kan? Ya kan? Ngerti cara-cara finansial. Gue mau nanya Mas, jadi selamat datang di channel Ricky Konrad TV. Ini gue banyak pertanyaan nih kalau orang finansial. Tapi yang pertama di dalam topik ini, gue pengen nanya tentang financial freedom. Ya. Buat gue Mas, financial freedom itu adalah, definisinya, adalah gue rebahan, terus duit gue ngacir dari langit, turun dari mana aja. Gitu ya? Iya, ya, betul sekali Bang Ricky ya. Jadi financial freedom ini seolah-olah kita itu sudah bebas ya secara finansial, tidak memikirkan hutang, kemudian setiap bulan kayak gitu pengeluaran kita itu tercover secara penuh tanpa kekurangan. Jadi kita udah nggak mikirin ada memikirkan seperti kita mencari uang untuk memenuhi kebutuhan kita sehari-hari. Jadi baik kebutuhan untuk diri sendiri ya maupun orang-orang di sekitar kita itu sudah terpenuhi semua dengan cukup gitu. Nah, kalau misalnya mau mencapai financial freedom tadi itu bebas utang, bebas uang, ya. Kalau gua kerja gawe, emang bisa? Ya, gini Bang. Sebetulnya kalau kita kerja, kita juga bisa sih financial freedom. Caranya adalah kita berkorban untuk saat ini dulu, kemudian nanti ketika hasilnya itu sudah banyak ya, kita bisa investasikan yang menghasilkan pendapatan secara pasif. Seperti itu. Nah, pendapatan pasif ini nanti ya, pendapatannya ini bisa lebih besar daripada penghasilan saat kita bekerja kayak gitu ya. Jadi kita harus investasi dulu nih kuncinya. Investasi kan berkorban untuk saat ini, kemudian kita dapatkan hasilnya di masa mendatang. Sangat bisa sekali ya. Oke, berarti tunggu. Berarti tadi yang pertama harus kerja dulu memang ya? Betul. Kita memang dalam rangka mengumpulkan senjata atau pundi-pundi untuk financial freedom, kita harus bekerja dulu atau harus mendapatkan suatu pemasukan cash flow atau pendapatan yang cukup gitu ya. Nah, nanti kita investasikan hasilnya itu bisa mencukupi kita kayak gitu ya. Memang kita harus ada modal dulu nih, baik dari berusaha, bekerja maupun dari lain-lainnya ya. Kalau misalnya hidupnya di dunia ini beruntung, misalnya dari warisan juga bisa sebetulnya ya. Asalkan bisa mengelolanya dengan baik seperti itu. Gue suka tuh. Berarti kecuali lu anak sultan atau punya orang duitnya emang udah nggak ada seri, ya boleh lu nggak kerja. Tapi kalau lu bukan anak sultan, lu hidup di dunia real aja yang posisi kayak kita begini, tetap harus kerja dulu. Ya kan, kerja dulu, kumpulin uang gitu ya. Ya, betul. Baru abis itu investasi. Nah, gue mau nanya deh, kalau misalnya orang kerja memang bisa,
Terus gaji berapa gue bisa mulai berinvestasi? Katakanlah ada gaji minimumnya nggak hitungan dari Mas Yazid? Kalau misalnya gaji gue cuma 5 juta Ya, atau harus gaji 7 juta baru bisa berinvestasi, gimana sih? ya. Memang sebelum kita berinvestasi ya, kita harus sehat dulu secara finansial, Mas. Sebetulnya investasi itu dari berapa aja bisa gitu ya. Intinya adalah kita naruh uang sekarang adalah untuk kita dapatkan hasilnya di kemudian hari ya. Entah itu lewat deposito maupun lain-lain. Nah, sebelum kita investasi, kita harus cek dulu nih kondisi kesehatan keuangan kita ya. Nah, pertama itu apakah kita ini berada dalam kondisi financial mess. Jadi kondisi finansial misalnya kita lagi kacau nih, jangan berinvestasi dulu, diberesin seperti itu ya. Financial mess itu adalah kondisi di mana lebih besar pasak daripada tiang. Jadi pengeluarannya itu jauh lebih besar daripada pendapatan. Ya misalnya dia seorang pengangguran gitu ya, dia harus cari kerja dulu ya. Pendapatannya harus diperbesar dulu ya. Dan nanti kalau sudah setara antara pendapatan dengan pengeluaran, itu yang disebut dengan financial stability, jadi sudah stabil. Nah, kalau sudah stabil, baru kita menyusun rencana dana darurat, seperti itu ya. Rencana dana darurat, kemudian kalau sudah stabil, kita memasuki kepada financial flexibility lah. Nah, di sana kita bisa investasi, bisa beli asuransi. Setelah itu tahapannya adalah financial freedom. Nah, kalau sudah kondisinya demikian, baru kita berinvestasi. Nah, di Ajaib ini kita berinvestasi mulai dari 10.000 atau bahkan untuk saham nggak ada minimal deposit ya, atau nol sama sekali gitu ya. Jadi kalau satu lot saham Rp50 itu 5.000, seperti itu ya. Dengan uang 5.000 kita bisa investasi saham di Ajaib. Kemudian sahamnya kita simpan. Nah, nanti kalau naik-naik itu kan bisa menghasilkan juga ya. Jadi bisa dibilang untuk teman-teman semua di Ajaib ini, berapapun investasi kalian ya, minimal kalau mau beli saham ya 1 lot itu ya, dan kalau mau beli reksadana 10.000 itu bisa sekali untuk investasi. Jadi kami ini menyediakan sarana dan prasarana bagi yang mau berinvestasi dengan sekecil-kecilnya gitu, Mas. Ya. Jadi tadi menarik loh. Ya kan? Jadi bukan soal jumlahnya gaji gue berapa gitu ya. Tapi gue harus merapikan yang lu bilang tadi financial mess. Ya, betul. Itu kan kalau bahasa Indonesia kan keuangan kacau. Betul. Ya kan? Berarti gue harus nggak boleh kacau nih keuangannya. Yaitu gue harus perbaikin dulu. Jangan sampai pengeluaran gue lebih gede dari penghasilan. Sesimpel itu ya. Iya, sesimpel itu, Mas. Jadi ya memang kita disarankan berinvestasi ini tidak boleh mengorbankan yang lain. Kita harus sehat dulu, baru berinvestasi seperti itu. Jadi memang banyakkan tergantung mental kita juga sih ya. Kalau kita mau kaya ya harus ada yang berkorban ya. Jangan uang baru dikit, gayanya selangit ya. Itu sering tuh kayak gitu tuh. Sering nggak, Mas? Iya, betul, Mas. Jadi memang gara-gara mau ngikutin keren ya kan, uangnya cuma sedikit dibeliin yang enggak gitu. Apalagi orang yang suka belanja gadget, dia belanja gadget ya. Orang belanja apa. Nah, itu yang harus kita perbaikin dahulu, baru kita bisa masuk ke tahapan investasi. Itu benar. Iya, betul ya. Iya, betul. Kalau pengeluaran prinsipnya adalah jangan berdasarkan gaya dulu ya, tetapi berdasarkan kebutuhan dulu gitu ya. Jadi kita harus cerdas-cerdas gitu ya. Dan juga jadi jangan tanggung. Sekarang kalau masih bisa gaya, belum mampu gaya, nggak usah sosok gaya gitu kan. Nanti pada saat udah financial freedom, baru tuh gaya nggak tanggung-tanggung, langsung di restoran fancy dengan gaya-gaya sekarang gitu ya maksudnya. Betul Bang, harus sesuai kemampuan sih. Kalau misalnya kebutuhannya masih pakai handphone Cina aja bisa gitu ya. Untuk kebutuhan internetan sehari-hari nggak usah beli Apple kayak gitu ya. Lebih baik uangnya diinvestasikan seperti itu. Ya. Oke. Berarti banyakkan dari mental kita dulu. Kita mau nggak? Kalau kita mau kaya, kalau kita mau sukses, kita mau masa tuanya bagus, bikin bener dulu tuh, perbaikin dulu financial mess, gitu ya. Iya. Betul. Poin 1. Baru habis itu kita kedua
ketika kita sudah siapkan apa? Kita sudah bisa perbaiki financial mess, kita sudah punya dana darurat, udah bikin nih. Oh, gaji 5 juta, gue makannya sejuta aja. Makannya per 2 hari sekali, misalnya gitu ya. Ya kan, supaya ada 4 juta, gitu kan. Nah, 4 juta ini baru kita bisa mulai start berinvestasi. Iya, Bang. Jadi kalau kita punya penghasilan 4 juta ya, ya itu minimal untuk berinvestasinya ada porsinya juga ya. Kalau bisa sih semaksimalnya adalah 30% kayak gitu ya. Jadi kalau 4 juta mungkin 1 juta berapa tuh? 1.200.000 kayak gitu ya untuk diinvestasikan gitu ya. Dan itu rutin. Nah, sisanya ini kita harus memperkuat kondisi keuangan kita. Pertama tadi ya dana darurat seperti itu ya. Kemudian juga asuransi. Kalau nggak bisa beli asuransi yang mahal, ya BPJS, kayak gitu. Itu, ya, sorry, gue potong. Itu 30% itu udah di dalam dana darurat atau 30% murni untuk investasi? 30% itu murni untuk investasi. Investasi. Ya, berarti investasi. Dana darurat itu di 70% ya? Iya, di 70%. Nah, kita cicil aja kayak gitu. Supaya apa? Supaya dari 70% itu kita juga belajar untuk menyisihkan. Sebenarnya 70% itu bolehlah kita habiskan, tetapi dana darurat ini kan juga ada batasnya juga ya. Misalnya bagi yang masih bujangan ya, itu bisa 3 hingga 6 kali dari pengeluaran. Kalau itu sudah terpenuhi ya, bisa ditaruh di pasar uang maupun di tabungan. Kalau itu sudah terpenuhi, artinya kan dana darurat nggak usah lagi kayak gitu. Dan juga untuk BPJS itu kan rutin juga ya. Kalau menurut pandangan saya masuk juga ke dalam yang 70% itu. 70. Dan kemudian yang 70% itu untuk biaya kita ya kan, transportasi untuk bekerja, misalnya untuk yang ngekos ya ngekos seperti itu ya. Nah ini disesuaikan ya, disesuaikan untuk makan sehari-hari juga ya. Dan yang 30% ini bisa ditaruh diinvestasikan gitu ya. Oke. Berarti gue udah 70% buat hidup, di situ termasuk dana darurat, dan hidup juga jangan melebihi kepantasan diri lu, ya nggak? Ya. Kita harus akuin dong, kalau kita dirinya cuma 5 juta, 7 juta, lu jangan gaya 20 juta, ya kan, ngaco lu. Ya kan, berat nanti, sakit perut menjalaninya, ya kan? Nah, 30 harus berdisiplin, ya harus benar gitu, harus komitmen dan disiplin 30% buat investasi. Iya. Ini penting kan, 30 harus disiplin. Yang bisa mendisiplinkan kita siapa? Ya kita sendiri. Ya. Emang bisa bapak orang tua kita kan nggak bisa ya. Berarti 30% kalau sejak muda kita sudah terbiasa 30% untuk investasi, cakep tuh ya nanti gedenya ya. Ya. Dan juga gini Bang, kita kan berinvestasi mengorbankan uang saat ini untuk masa depan. Nah, kita juga nggak boleh dibalik juga mengorbankan kehidupan kita saat ini untuk masa depan. Gitu. Artinya berinvestasi juga harus terukur gitu loh. Jangan terlalu banyak. Sehingga misalnya kita ada cicilan utang, kemudian ada kita bayar kosan atau lain. Wah, kita sisihin untuk investasi. Nah, itu juga too much juga ya. Terlalu berlebihan juga. Jadi, intinya harus disiplin. Harus disiplin. Meskipun kecil, itu juga bisa investasi. Nah, di Ajaib ini kan reksadana dari 10.000, saham mulai dari 5.000. Top up-nya juga bisa pakai GoPay, pakai OVO, pakai bank umum dan lain-lain, itu juga bisa kayak gitu loh. Jadi jadi kalau misalnya uang investasinya ini sedikit, tetap bisa investasi sebetulnya, tetapi harus disiplin juga. Ini kan habis nonton ini, gue yakin yang nonton ini langsung ngomong, gue akan disiplin 30% untuk investasi. Yakin gue, penonton gue pada pinter-pinter, jago-jago, king, jagoan semua. Ya, 30% gue akan investasi. Nah, sekarang gini, ada yang namanya ini Ajaib. Ini kan aplikasi ya. Ini aplikasi untuk investasi. Betul. Nah, itu gimana? Maksudnya itu gimana? Ajaib itu apa ya? Ajaib ini awalnya itu adalah startup, Bang. Jadi startup dibangun oleh anak-anak muda Indonesia yang ingin melakukan financial literasi ya, karena cukup sedih di Indonesia ini ternyata penduduknya yang sadar akan investasi itu cuma sedikit gitu ya. Nah, dari startup ini
Oh ya? dibangunlah suatu marketplace reksadana ya. Waktu itu PT-nya adalah PT Takjub Teknologi. Nah, dan kemudian dari marketplace reksadana kita juga sangat banyak sekali peminatnya ya, bahkan ratusan ribu tuh ya, yang sudah download aplikasi Ajaib ya. Dan juga terus berkembang nih Bang, terus berkembang, kita mengakuisisi sekuritas, namanya Primasia Sekuritas, dan kemudian kita ubah namanya menjadi PT Ajaib Sekuritas Asia. Nah, sekarang Ajaib ini sudah menjadi suatu suatu perusahaan yang memiliki anak perusahaan, yaitu Ajaib Sekuritas Asia dan juga Takjub Teknologi ya. Di mana Takjub ini untuk reksadana, Ajaib Sekuritas Asia ini untuk yang ingin berinvestasi saham. Jadi kalau dilihat fiturnya pun juga kekinian banget ya, sangat simple, sangat apa yang dibutuhkan oleh anak-anak muda yang baru berinvestasi itu sangat nyaman ya, karena kita berangkat itu dari dasar banget lah, kita dari startup gitu ya, dan kemudian berkembang gitu ya. Ya, gue udah coba buka nih ya kan, Ajaib, gue udah daftar juga. Nah, berarti ini kayak lu bisa beli saham gitu ya? Ini benar ya? Betul, ya itu. Ya kan? Ya. Nah, ini lu kayak bisa beli saham di sini. Gue lihat watch list, ada reksadana saham Adaro, BBRI, Telkomsel gitu. Ini gue langsung bisa beli sahamnya dia. Bisa melalui Ajaib ini. Bisa melalui Ajaib. Bahkan dulu ya, kalau kita investasi saham, kita itu harus transfer ke bank, Bang. Pertama, awal-awalnya transfernya ke rekeningnya perusahaan, kemudian diubah ke rekening dana nasabah atas nama nasabah masing-masing lewat bank. Nah, ini Ajaib mungkin termasuk yang awal-awal ya, bisa top up RDN, saldo investasi ya, itu dari OVO, kemudian dari GoPay, dari e-wallet, macam-macam lah, Dana dan lain-lain gitu ya. Jadi punya uang kecil pun bisa beli saham, bener gitu. Dan iya benar. Dan ini pikiran kita kan kalau beli saham tuh resmi banget ya, harus pakai jas keren gitu kan, beli kemana gitu, yang kita nggak pernah ngerti itu gimana ya caranya. Gue punya, jadi gue mau beli saham Telkom gimana caranya ya, kan itu kayak puyeng ya. Ini enggak ya? Ini gampang banget sebetulnya ya. Dan semudah itu kita, karena ini kan kita dari startup gitu ya, kita dari fintech, tetapi fintechnya itu yang marketplace reksadana. Oh ya, satu lagi, kita semua resmi ya, semua diawasi OJK kayak gitu ya, jadi teman-teman nggak usah khawatir. Dan juga di dalam satu aplikasi kita ya, mungkin kita termasuk awal-awal itu Bang ya, yang mencetuskan menjadi investor saham gitu ya, membuka rekening saham itu 100% lewat online, ya kan? Jadi mudah banget. Dan kemudian tidak ada biaya deposit juga. Biayanya pun terendah se-Indonesia. Di dalam satu aplikasi itu juga bisa beli reksadana dan saham gitu. Jadi kita buat untuk bisa jadi Ajaib ini aplikasinya anak-anak milenial yang maupun orang-orang yang baru mulai berinvestasi gitu ya. Kalau Abang buka tuh cepat juga aplikasinya, gampang lah, very simple sebetulnya. Iya, gue udah lihat, emang gue lihat loh, kok ini keren, simple banget, gak gue sangka ternyata berinvestasi saham itu semudah ini gitu. Ya, betul. Ini luar biasa. Nah, Ajaib sendiri dari sini, gue nih yang misalnya, gue katakanlah gue baru pertama kali, oke lah, setelah nonton ini gue akan install dan gue akan investasi. Ada syarat-syaratnya nggak? Apakah gue mesti punya uang berapa, atau gue mesti punya apa gitu, syaratnya kayak gimana ya? Ya, bisa dibilang syaratnya itu sangat minimal sekali ya, hanya bermodal KTP, Bang. KTP yang resmi terdaftar, atau KTP elektronik kan pasti terdaftar di Dukcapil. Udah, selanjutnya isi aja 10 menit, udah bisa jadi investor saham. Tetapi nunggu dulu untuk di-approve ya, 1-2 hari lah. Karena kan ada pemenuhan dari OJK untuk melakukan know your customer ya, atau due diligence nasabah. Jangan sampai rekening ini disalahgunakan untuk hal-hal untuk mencuci uang, money laundering dan lain-lain. Jadi kami harus mengikuti ketentuan OJK juga. Jadi harus menunggu 1-2 hari. Habis itu udah bisa jadi investor, bisa bertransaksi
saham seperti itu. Loh, nggak ada, itu pada saat gua kasih tahu rekening banknya, kalau nol rekening bank gua diterima nggak ya? Atau ada minimum saldo gitu? Diterima bang, diterima. Nggak ada minimum saldo tabungan ya, nggak ada minimumnya. Itu sebenarnya adalah untuk apa ya? Untuk jadi kita harus melampirkan kayak gitu ya bang, foto buku tabungan ya, yang menandakan bahwa itu benar orangnya ya. Jadi yang bertransaksi itu nomor rekening banknya harus sesuai sama orangnya. Saldonya nggak dilihat bang, tenang aja. Oh gitu ya. Iya kan saldo gue kadang-kadang naik turun kan. Kadang-kadang gede tinggi kalau lagi ini. Oke, berarti nggak ada ya saldo ya. Berarti cukup lu benar-benar modal KTP sama modal rekening bank. Iya, betul. Kemudian nanti kita aja, apply, daftar di Ajaib, nanti ada 1-2 hari karena proses dari OJK tadi itu. Dia cuma mau memastikan bahwa lu benar ada orangnya, orang Indonesia, punya KTP dan punya rekening bank. Hanya itu yang mau dia pastikan. Ya, benar. Hanya itu. Oke. Nah, pada saat itu sudah kemudian udah deh kita bisa langsung berinvestasi. Bisa berinvestasi. Jadi kalau dia sistemnya gimana ya, Yazid ya? Dia sistemnya itu gimana ya? Misalnya maksud gue gini, pada saat lu sudah daftar, pada saat lu mau start berinvestasi, berarti lu beli dulu ya? Kayak beli koin atau beli apa ya? Gitu. Enggak. Jadi nanti ada ada buying power, ada namanya buying power gitu bang. Jadi kalau abang misalnya transfer misalnya 1 juta gitu ya, nah buying powernya tuh 1 juta. Jadi apa ya? Pengukurannya itu berdasarkan uang yang ada, sama seperti rekening di bank. Nah kalau koin itu jadi kita gini bang, kita itu punya kode referral, dan kalau teman kita mau beri investasi, dia memasukkan kode referral, kita mendapatkan 1 koin. Nah 1 koin itu dari abang nih yang ngasih referral. Nah 1 koin itu bisa ditukar reksadana maupun 1 lot saham. Jadi nanti akan dikocok tuh bang. Ada koin muter-muter kan kalau di GoPay dulu kan. Tapi kalau di sini kita bentuknya kartu. Nah kartu itu diacak, nanti kita dapatnya bisa dapat Garuda. Jadi itu menarik nih buat yang ngasih referral. Jadi sering-sering aja kasih kode. Misalnya abang nih di YouTube-nya abang udah daftar, ada kode referralnya, sebarin aja bang. Gue punya kode referral nggak gue? Punya bang. Ada. Berarti ini semua yang nonton kalau pasang kode referral gue dapet koin. Nah, biasanya tunggu, nih gue dulu. Lu semua yang nonton di sini, lu klik link di bawah, nanti gue akan dikasih kode referral ya. Biar abang lu dapet duit gitu ya. Gitu kan ya, dapet koin ya. Dapat koin bang, bener. Nah, biasanya YouTuber yang mulai ajaib, dia di bawahnya itu dikasih bang, jangan lupa pakai kode referral saya gitu ya, sekian. Ya, sehingga sama untung. Cuma kalau yang pakai kode referral abang banyak gitu ya, abang dapat koinnya banyak juga gitu. Oke. Nah, gini. Investasi, gua mau investasi ke Ajaib, kan? Ya. Pasti untung nggak ya? Ada rugi atau gimana tuh ya? Gimana caranya supaya gua untung? Nah, itu dia bang. Di dalam satu aplikasi ini bisa dibilang one stop solution. Jadi semuanya ada bang. Mulai dari yang potensi ruginya ada sampai yang udah pasti kalau investasi ini pasti untung, ada bang. Yaitu di reksadana. Bagi yang ini ada gue lihat nih, sorry ya, ini ada gue lihat ada RO, ada minus, ya kan, bener ya? Benar. Ini ada minus, terus berarti dia lagi turun gitu ya? Betul bang. Jadi ada reksadana, ada saham. Nanti bisa pilih produk kayak gitu ya. Ada reksadana, ada saham. Kalau untuk saham, memang kan berfluktuatif ya bang. Tergantung harganya. Hari ini naik atau hari ini turun gitu ya. Tapi menurut hemat saya, investasi saham itu untuk jangka panjang, di atas 1 tahun. Jadi beli sekarang, diemin aja seperti itu ya. Mumpung saham-saham sekarang kan lagi murah gitu ya. Nanti juga naik-naik sendiri gitu ya. Nah, kalau bagi yang nggak suka resiko, bisa pilih reksadana. Yaitu reksadana resiko terendah atau pasar uang. Inilah salah satu kendaraan yang bisa financial freedom ya. Reksadana pasar uang. Ya. Jadi tadi kan bahwa ada yang plus, ada yang minus. Ya kan, di sini semua di Ajaib dikasih lihat tuh ada gue di sini tuh ada yang plus, ada yang minus. Nah, ini kayak gini-gini, ini artinya kalau minusnya lagi turun.
terus ada reksadana populer. Ini informasinya ini dari Ajaib ya, ini ya? Iya, betul. Dari Ajaib, Bang. Jadi memang di dalamnya kita bisa pilih reksadana atau saham. Kalau saham memang paling berfluktuatif. Nah, yang paling nggak berfluktuatif itu adalah reksadana. Reksadana kan dibagi lagi ya, ada yang saham, ada yang obligasi, ada yang pasar uang. Gue pengen investasi nih, tapi gue nggak pengen duit gue minus gitu ya. Nah, itu reksadana pasar uang. Di kita namanya resiko terendah, seperti itu. Nah, lu kalau bandingin investasi dengan yang lain itu ya, misalnya deposito atau gitu, lebih bagus ya reksadana ya? Duit kita lebih maju ya? Ya, di reksadana ya, Bang ya, kalau secara historikal untuk jangka panjang ya, untuk reksadana saham, itu bisa mengalahkan deposito. Itu yang paling tinggi. Nah, yang paling terendah kan di reksadana pasar uang. Nah, pasar uang ini naruhnya di obligasi yang jatuh temponya di bawah 1 tahun, sama di deposito juga. Cuma biasanya ini bunganya lebih besar daripada deposito. Karena kenapa? Reksadana itu kan uangnya besar, Bang. Dia bisa nego bunga dengan pihak bank. Beda kalau kita naruh deposito, duitnya 10 juta. Dikasih rate-nya mungkin 4%. Tapi kalau reksadana naruhnya 5 miliar, dia bisa dikasih 5% atau 5,5%. Begitu ya. Jadi, otomatis lebih besar. Ditaruh di reksadana pasar uang, dan juga nggak ada pajak, Bang. Jadi sudah net gitu ya. Jadi taruhlah misalnya bedanya 1% nih dengan deposito. Deposito dipotong 20% dulu. Kalau di reksadana pasar uang tidak, Bang. Jadi udah lebih besar nggak dipotong pajak seperti itu. Nah, kalau itu ya oke. Nah, kalau kayak ini kan saham ya, berarti kita kan mau sekarang di luar reksadana kan namanya saham. Ya. Terus yang sekarang lagi suka banyak gue lihat iklannya itu tentang kripto ya, apa crypto finance ya. Itu cryptocurrency. Iya kan, itu ada sering kita lihat tuh, gue lihat itu iklannya di online. Nah, itu bedanya apa ya dengan saham? Nah, jadi kita gini, Bang, kita ini kan investasi di saham. Saham tuh investasinya di sekuritas, di broker ya. Di broker sekuritas atau broker pasar modal. Nah, kalau kripto ini sekarang itu investasinya itu di broker juga, tapi futures. Terutama yang di luar ya, di Indonesia juga ada. Dia juga ada juga khusus untuk kripto seperti itu. Tapi kalau secara nature investasinya ini lebih fluktuatif dibanding saham. Jadi kripto itu potensinya lebih potensi untuk ruginya lebih besar seperti itu ya. Dan juga dia tidak ada underlying-nya. Kalau saham kan satu lembar saham itu kan menandakan kita memiliki perusahaan. Nah, perusahaan itu ada gedungnya, ada kendaraannya, ada macam-macam, ada asetnya gitu. Nah, kripto ini nggak ada gitu ya. Dan juga kripto ini sebetulnya di Indonesia nggak kalau untuk tidak boleh untuk transaksi. Dia kalau investasi gitu boleh taruh uang. Nanti kalau duitnya naik bisa ditarik seperti itu ya. Tetapi tidak boleh untuk pertukaran ya, untuk jual beli seperti itu. Nah, takutnya ini nanti disalahgunakan ya. Kalau untuk misalnya untuk beli koin game aja nggak apa-apa, tapi kalau untuk pencucian uang dan lain-lain pakai kripto itu, nah itu sangat-sangat bahaya ya. Jadi dari segi legalitasnya saham ini benar-benar sangat sangat real dan diatur oleh pemerintah. Beda dengan kripto itu ya, yang masih underground lah bisa dibilang. Ya, itu perbedaannya ya antara saham dengan kripto ya, selera sih ya. Kalau saham tuh memang ada PT-nya, kelihatan tuh punya gedung. Misalnya lo beli saham Telkom, tuh jelas tuh dari gedungnya tuh. Kita pakai Telkom, misalnya begitu ya, kira-kira ya. Oke, berarti memang asik juga ya. Kita yang awam-awam ini bisa Oh ya, satu lagi. Coba gue mau, ya kan ini kan sekarang ada kasus-kasus tuh, ya kan uang kita dimainin orang, uang kita hilang, rugi, ya kan. Nah, kalau di sini uang itu gimana? Apakah uang gue aman? Ya kan itu yang gue suka tanya, karena ini online ya. Ini kalau misalnya gue kasih uang itu aman nggak? Terus mau beli apanya itu eksekusinya, berarti gue sendiri atau gimana sih? Sebenarnya ini? Ya, bisa dibilang uang yang distorkan
ke apa yang ada di aplikasi Ajaib itu ya atas nama nasabah itu benar-benar aman Bang. Karena kenapa? Sebenarnya kalau kita transfer uang ke rekening dana nasabah yang ada di Ajaib itu kita mentransfer ke rekening kita sendiri Bang. Jadi yang boleh ngambil itu hanya diri kita sendiri. Perusahaan pun nggak bisa. Perusahaan ini hanya sebagai perantara, maklar, broker aja ya. Dia ngambil fee dari situ seperti itu. Jadi Nah, lu dapat duitnya dari mana dong kalau lu nggak bisa ngambil duit? dari fee-nya Bang. Jadi nanti kan kita beli saham kayak gitu ya. Nah beli saham itu kan nanti masuk ke bursa. Nah di bursa ini nanti apa yang beli dapat saham, yang jual dapat uang gitu ya. Jadi nanti dipotong untuk fee brokernya sangat sangat rendah sekali Bang. Hanya 0,15% beli gitu ya dan jual 0,25%, di bawah 1% loh. Jadi kecil banget gitu ya. Jadi uang untuk beli sahamnya ini nanti dipotongnya kecil banget lah. Oh, dari situ. Ya, Ya. Oke, karena gua jadi gua transfer uang ke rekening apa sih namanya? Ajaib, tapi ya. sebenarnya itu rekening gua. Nanti pada saat gua mau beli, lu yang beli gitu ya. Lu yang beli di BJ di saham itu. Nanti lu dapat tuh 0,15, kecil banget sih 0,15. Kalau sejuta berarti cuma 15.000 ya. Iya, betul Bang. Jadi kan abang mau beli saham, itu kan berarti order. Nah, order ini kita teruskan ke bursa dengan biaya sekian-sekian gitu ya. Nah, itu kalau saham Bang, udah pasti aman lah. Karena investor juga bisa ngecek di KSE ya. Dia punya nomor SID-nya, segala macam ya. Di KSE itu bisa juga ya. Nah, untuk yang reksadana ini juga disimpan di namanya bank kustodian. Jadi ada manajer investasi yang mengelola reksadana, ada bank kustodian. Nah, uangnya ini ditaruh di bank kustodi, bukan di Ajaib sekali lagi ya. Maka itu Bang, kalau misalnya orang itu buka investasi di Ajaib, itu dua Bang aplikasinya sebetulnya. Walaupun cuma modalkan KTP ya, itu dua. Pertama adalah FPR, formulir pembukaan rekening. Nah, ini mengenai data-data nasabah. Yang kedua adalah RDN, rekening dana nasabah. Nah, ini rekening nasabah sendiri atas nama nasabah yang kami daftarkan di bank, seperti itu ya. Jadi ini sebetulnya rekening giro ya. Tidak ada biaya administratif, misalnya satu bulan dipotong 10.000, nggak ada. Ini rekening giro gitu, nggak ada biaya adminnya. Jadi udah nggak dipotong segala macam, duit kalian aman gitu. Bisa dibilang gitu lah Bang. Jadi memang ya, kita naruh duit di situ, tapi sebenarnya lu juga nggak bisa akses ke duit itu. Nah, bahwa gua mau ambil lagi segera juga bisa ya? Oh bisa, gampang banget Bang. Sama aja lah. Kalau misalnya kita punya e-wallet seperti GoPay gitu ya, kita kan pencetnya tarik atau redeem gitu ya. Nah, Ajaib juga sama. Tinggal masuk ke profile aja. Di situ ada menu tarik gitu ya. Posisinya hampir sama lah, kayak misalnya kalau kita pakai GoPay gitu ya, tinggal pencet tarik, nanti kalian kan udah masukin rekening ya, itu bank mana, tinggal jumlahnya aja, misalnya mau 500.000, 1 juta, udah nanti 2 hingga 3 hari duitnya masuk ke rekening, semudah itu. Jadi duit kita yang ditabungan kalau kita mau convert ke saham, itu gampang banget, tinggal masukin ke Ajaib, nanti kalau udah cuan, mau tarik cuannya aja atau mau tarik semuanya juga bisa, gampang banget lah. Dan Ajaib nggak boleh pakai uang gua itu kan, yang tadi dibilang ada OJK segala macam itu ya. Memang lu nggak bisa akses ke uang nasabah ya, uang kita ini. Nggak bisa Bang, karena itu atas nama nasabah dulu ya Bang ya, di bawah tahun 2012. Jadi si nasabah ini nyetor ke rekeningnya perusahaan, nanti baru tuh dipilah-pilah dimasukin ke sistemnya nasabah sendiri. Kalau sekarang nggak, sekarang nasabah itu punya rekening sendiri, dibikinin rekening giro atas nama nasabah. Kita nggak bisa ngapa-ngapain Bang, aman banget. Jadi kalau misalnya nanti nasabah untung ya duitnya untuk nasabah, kalau rugi ya nasabah sendiri yang mengalami kerugian gitu ya. Tapi kan kita ada cara-cara berinvestasi ya. Kita pandu Bang untuk berinvestasi. Jadi kita ada. Lu ada panduannya? Ada Bang, kita ada live chat. Di sana ada financial expert termasuk saya juga ya. Nanti akan jawab. Misalnya mau nanya nih saham hari ini yang bagus apa,
Kemudian saya nggak bisa nih cara-caranya, nanti dikasih tahu. Jadi ada live chat, kemudian juga ada pusat bantuan, Bang. Pusat bantuan ini terkait dengan penggunaan aplikasi ya. Kalau live chat tadi terkait dengan misalnya saran-saran investasi. Jadi semuanya nih kita sediakan. Dipandu lah gitu ya. Jadi mungkin dipandu. Kita mungkin satu-satunya sekuritas atau aplikasi yang melakukan seperti itu. Yang lainnya belum tentu ada nih, Bang. Oh, udah asik juga ya. Berarti berarti uangnya aman, caranya installnya mudah, uangnya aman, terus lebih gilanya lagi, lu pandu lagi ya. Gue mau nanya, betul, dipandu. Ini yang bagus yang mana, beli yang bagus mana, gue punya duit segini, gitu-gitu, apapun ya, itu cara beli apa, segala macam, tanya aja suka-suka kita gitu ya. Suka-suka aja, Bang. Tetapi sekali lagi, Bang, kita ini nggak bisa memakai sistemnya nasabah. Jadi misalnya kita bilang BRI bagus nih Pak, harganya rendah gitu ya. Keputusan ada di tangan nasabah, dia sendiri yang mengeksekusi, Bang. Kita nggak ikut-ikutan. Misalnya gini, kalau kita jahat ya, ini kita beliin BRI diem-diem gitu ya, supaya kita dapat PIN-nya gitu ya. Itu nggak bisa. Karena kenapa? PIN-nya, password-nya pertama di nasabah ya, di nasabah. Yang kedua, kalaupun misalnya ada duit nasabah nih, misalnya ditarik redeem ya Bang, itu hanya bisa ke rekeningnya nasabah itu, nggak bisa ke rekening yang lain. Itu akan otomatis ditolak Bang oleh bursa, oleh KT gitu. Jadi ini aman-aman aja. Kalau mau konsultasi bisa, tetapi kalau untuk eksekusi keputusan ada di tangan nasabah sendiri gitu ya. Kami hanya menyediakan ekosistemnya gitu ya. Jadi semuanya kita sediain. Gitu. Nggak bisa lu pura-pura main-main sama orang, lu beliin saham gue dong. Ntar lu dapat fee sekian, habis itu lu balikin lagi duitnya ke gue gitu kan, culek-culek begitu tuh, nggak ada tuh ya. Nggak mungkin lah pokoknya ya. Nggak ada Bang. Yang terjadi sekarang kan kayak begini tuh kasusnya tuh. Ya kan dia beli nggak jelas ya kan, atau rugi. Itu yang gue takutin. Ini nggak ada ya kita ya. Lu benar-benar nggak punya akses ke rekening nasabah, kira-kira gitu ya. Di perusahaan kita nggak ada Bang, kecuali nasabah sendiri yang punya PIN itu ya. Kecuali misalnya ya, nasabah itu dia punya teman terus PIN-nya dikasih gitu ya. Nah itu mungkin aja bisa gitu ya. Tetapi dia lah itu. Ya kan? Kami sih nggak pernah meminta PIN Bang ya, karena itu benar-benar itu sangat-sangat kredensial sama seperti di bank ya. Bank kan nggak mungkin meminta PIN Bapak berapa kayak gitu ya. Nah, kalau ada call center terus kemudian minta PIN-nya, itu penipuan Bang, ya kan? Itu penipuan asli, itu penipuan. Ya. Kalau gue prinsipnya pokoknya yang namanya PIN kecuali sama istri gue, yang lain nggak gue kasih, ya kan? Udah pokoknya gitu aja, udah PIN udah gampang-gampang aja lah. Kalau masih pacar pun nggak gue kasih kalau PIN itu. Nanti dia udah ambil, dia tinggalin kita, ya kan? Cuma kadang-kadang ada orang yang pacarnya juga ngapain dia nggak masih pacar. Oke, berarti 30% tadi uang. Jadi kan ya, gue punya uang 30% gue akan komit setelah nonton ini untuk investasi. Habis itu gue akan cobain ajaib. Ya kan? Ini pada yang nontonnya pasti begitu nanti. Gue akan cobain ajaib, install, karena mudah banget. Buat orang awam yang kayak kita-kita ini, langsung aja cobain dengan modal, ini gue lihat deh, beneran ini ya, ini lu bisa mulai dengan 100.000 perak, lu udah bisa beli saham gitu ya. Jangankan 100.000 Bang, yang dibilang Kaisang, 5.000 aja bisa beli saham, bener. Asalkan sahamnya itu nilainya Rp50. Jadi gini Bang, kalau beli saham kan dalam bentuk lot. Nah, satu lot itu 100 lembar. Nah, ada saham harganya 50 perak nih. Kita kan minimal beli 100 ya. 100 ya. 100 lembar. Per lembarnya ini 50 Bang. Ya kan? Kita beli 100 lot. Kalau dikali 100 ya kan, harga 50, ini berarti 5.000. 5.000 aja beli saham satu lot bisa Bang. Oke. Makanya bisa dibayar pakai GoPay, OVO, tadi itu semua bisa ya? Iya. Jadi lu transfer apa saldo GoPay lu kan? Set, misalnya gue ojol. Gue transfer ceban. 50.000, gue mau beli saham, bisa ya? Bisa, beli saham PPRO aja Bang. Itu udah bisa dapat 2 lot Bang, dengan 10.000 kayak gitu. Nggak ada alasan untuk apa ya, nggak berinvestasi karena nggak punya dana gitu. Jadi nggak ada alasan. Jadi kalau iseng-iseng beli aja, lo diemin aja nanti kalau misalnya sahamnya
naik berkali-kali lipat ya, ya ibaratnya pendapatan tambahan lah buat kita gitu. Iya. Oke, oke. Siap. Ini gue dapat wawasan baru nih. Berarti namanya investasi itu nggak sesusah itu dan nggak serumit itu. Semua orang bisa sekarang dengan duit 5.000 perak Ya, pun bisa, ya kan? bisa. Cara installnya, ini Cara ajaib ini install aplikasi. Cara install ada semua di Android Play Store sama di iOS ada semua. ada Bang. Jadi tinggal download aja di iOS, di Play Store, Ajaib Investasi ya. Cara mudah investasi saham dan reksadana gitu ya. Tinggal di-download aja, kemudian siapkan KTP sama buku tabungan, isi nggak nyampe 10 menit, udah selesai. Tinggal tunggu 2 hari, udah bisa jadi investor gitu. Kan suka ada yang nanya sama gue, ribet gak installnya? Gue selalu jawabnya begini, kalau lu memang milenial, lu pasti bilang gak ribet. Mana ada ribet soal-soal online ini ya kan? Iya. Berarti kalau lu mikirnya ribet, jangan-jangan lu kelompok orang tua gitu ya. Udah, sudah lo. Ini cocok banget buat anak-anak muda soalnya kan. Kalau anak muda bilangnya ini gak ribet. Jadi jangan bukan alasan ya nggak ribet. Lu tinggal kalau lu pakai Apple iOS application store, kalau lu pakai Android ya Android Play Store, cari namanya Ajaib, install deh, gitu ya. Iya, gampang banget Bang. Rata-rata sih pertanyaannya sesuai seputar diri kita. Kita kan pasti udah tahu ya Bang ya, nomor telepon, email, alamat, udah gitu aja. Yang panjang paling nomor KTP Bang gitu. Iya itu agak butuh konsentrasi karena berapa banyak tuh nomor NIK itu tuh. Tinggal daftar. Iya, beres itu aja. Ya. Beres, sudah. Beres. Siap, berarti gua ada thank you udah waktunya nih Mas Yazid. Ya. Kita diajarin bagaimana financial freedom. Ya kan? Bagaimana financial freedom. Namanya financial freedom jangan gila juga. Lo gawe gara-gara pengen financial freedom lo langsung keluar kerja. Itu namanya gila, ya kan? Ya. Sebelum financial freedom lo harus kerja dulu dapat penghasilan. Bener nggak? Ya, kalau lo nggak ada penghasilan, apa yang mau kita bicarain? Uang nggak ada, ya kan? Betul. Jadi penghasilan itu yang kedua kita beresin dulu financial mess. Ya. Financial mess. Utang, ya kan? Entah kalau lo utang sama temen lo deket, lo senyumin kek, lo minta diputihkan, ya kan lo ngebis, gimana kek, pokoknya utang lo beresin dulu. Sesudah financial mess lo beres, sama gaya hidup sih. Gue suka bilang antara dua itu memang utang sama gaya hidup. Gaya hidup lo beresin. Kalau lo baru pantesnya naik beca, ya kan, atau bemo, jangan lo sosok naik mobil gitu kan. Nggak apa-apa juga naik motor, ya kan, nggak harus mobil. Jadi gaya hidup diperbaiki. Setelah itu, 3 disiplinnya 30% untuk investasi. Betul ya? Berapapun penghasilan lu. 5 juta penghasilan lu, 30% investasi. Jadi anggapannya nggak ada tuh di 30% gitu kan? Iya, betul. Jadi memang kita kalau berbicara tentang pengeluaran, Bang, kita harus berdasarkan kebutuhan dulu. Jangan berdasarkan kemauan, tapi kebutuhan. Iya. Kadang-kadang orang-orang ini ngerasanya saya udah pantas nih. Pakai mobil keren. Ya kan? Gue kadang-kadang gila sih orangnya kayak gitu ya. Dia bisa menghabiskan 5 tahun ngutang demi mobil gitu. Heran gue kadang-kadang. Ya kan? Yeah. Gak penting banget gitu loh. Hidup lo habis 5 tahun, akhirnya lo dikejar-kejar utang. Tiap hari lo mikirin utang mobil, cicilan mobil. Ngaco banget ya. Buat apaan? Apalagi sekarang udah gaji genap, udah WFH. Lo mau apain mobil tuh coba? Nggak usah lah, beli yang aneh-aneh. Gitu. Ya, memang 30% investasi. Betul, Bang. Jadi memang kenapa saya bilang masalah kesehatan keuangan mesti kita beresin dulu ya. Karena tadi yang Abang bilang ya, walau kita beli mobil, belinya nyicil, kita harus ngangsur. Nah itu utang juga. Kemudian yang kedua adalah KTA. Nah banyak dari yang milenial sekarang ini ngambil KTA gitu ya. Jadi, buat apaan sih biasanya itu? Itu nggak tahu tuh Bang. Pengen duit banyak, kemudian pengen buat jalan-jalan atau tadi buat nraktir cewek lagi PDKT. Aduh. Iya. Itu karena tadi ya mentingin kemauan, nafsu ya, dibandingkan dengan kebutuhan, apa yang dibutuhkan gitu ya. Jadi itu juga harus diperhatikan.
porsi-porsinya harus benar dulu nih. Untuk yang pengeluaran, untuk yang biaya transportasi, keseharian, utilitas, ya kan. Kemudian untuk cicilan-cicilan tadi, sama untuk investasi, itu juga porsinya harus disiplin, harus benar. Kita investasi nggak boleh mengorbankan kehidupan kita saat ini. Nanti kita sendiri juga nggak nyaman kan hidupnya kan. Lalu banyak investasi, banyak pengeluaran, itu nanti kita juga nggak nyaman. Kemudian juga pengeluaran banyak, investasi masa depan juga nanti gimana, tanda tanya. Kan kebutuhan terus naik, Bang. Ada inflasi, kemudian kalau punya anak, anaknya pengen sekolah, kemudian yang masih bujang pengen kawin, ya kan? Itu kan semua butuh dana gitu kan. Nah, ini mesti kita rencanakan dengan matang. Makanya keuangan itu sebenarnya susah-susah gampang, Bang. Harus ngikutin channelnya Bang Ricky Conrad supaya biar benar gitu loh nata keuangannya. Gitu. Gampang buat gua. Itu namanya financial itu gampang, nggak jadi disusahin. Yang susah itu otak kita ini pengennya macam-macam, padahal belum. Jadi fokusnya, kalau gue selalu pengen ngomong, fokusnya kerja dulu, cari duit dulu nih. Habis itu kita disiplinkan diri 30%. Itu kalau kita udah bisa gitu, udah autopilot itu. Setiap kita terima uang 10 juta, 3 juta udah masuk investasi aja. Bukan gitu kok. Bukan gitu dari dulu, dari muda kayak gitu. Nah, cuman kadang-kadang kita nggak mau nih 30%-nya investasi, maunya langsung kita kira di sosial media teman-teman alumni atau teman-teman saya SMA dulu udah jago-jago, padahal dia bokis juga itu topeng kan? Iya benar Bang. Jadi gini Bang, kita kalau investasi di pasar modal ya Bang, kalau melalui aplikasi Ajaib kita beli saham atau apa ya, saham itu bukan bikin kita kaya Bang, tetapi menambah kekayaan. Nah ini mindset juga nih. Mindset yang harus kita investasi saham. Banyak orang yang investasi saham jadi kaya. Nah, kayanya itu bertahun-tahun, Bang. Kayak Warren Buffett, Bang. Dia beli Coca-Cola zaman dulu, sekarang dia bisa nikmatin gitu ya. Jadi, benar-benar. Anggap aja uang hilang ya, tapi harus ada porsinya. Misalnya 10%, 2%, anggap aja uang hilang, beliin saham di Ajaib ya. Selain nanti dapat potensi misalnya potensi kenaikan harga saham. Kayak sahamnya Abang tadi kan nggak naik tuh, Bang. Tapi Abang bisa dapat keuntungan juga dari mana? Dividen, Bang. Ada namanya dividen yield ya, Bang ya. Misalnya kayak PTBA, dividen yieldnya itu 20%, Bang, setahun. Deposito aja 5%. Tanpa ngapa-ngapain ya, meskipun sahamnya lagi turun, Abang dapat 20% setahun. Dia nyetor dividen, dia nyetor keuntungannya ke rekening Abang. Bisa nggak financial freedom? Bisa, Bang. Asalkan apa? Kita kerja dulu, ngumpulin duit banyak, nanti kita dapat keuntungan dari dividen juga bisa. Dan tadi kan tercatat di rekening Abang kan minus ya. Minus itu baru potensial loss, Bang. Kalau Abang belum jual, bisa aja harga sahamnya naik lagi. Abang baru untung kalau Abang realisasikan, Abang jual, baru Abang dibilang untung. Abang juga dibilang rugi kalau Abang udah jual. Jadi didiemin aja. Karena investasi kan toh untuk jangka panjang, masa depan ya. Didiemin aja sampai naik. Dapat dividennya, dapat potensi keuntungan. Jadi nggak usah ragu. Investasi saham ini kan tergolong investasi di atas 1 tahun ya kan, pasar modal gitu ya. Jadi perusahaan pun juga untuk memperoleh keuntungan, dia harus bekerja dulu, menjalankan proses bisnisnya. Dia dapat cash flow ya kan, dapat cash flow, dapat keuntungan, valuasi harga sahamnya naik. Nah makanya itu perlu dilihat laporan keuangan juga. Ini juga ada Bang di aplikasi Ajaib mengenai tren laporan keuangan segala macam. Rasio-rasionya, analisa fundamental, itu juga ada semuanya gitu ya. Kita kasih semuanya gitu ya. Jadi investasi saham tujuannya jangka panjang. Jangan dilihat harian. Kalau resiko, beli aja reksadana resiko terendah atau pasar uang. Karena ditaruhnya di deposito, Bang. Gitu. Jadi kalau udah 30% investasi itu juga sifatnya untuk jangka panjang ya, paling nggak setahun lah ya. Itu kan buat simpen uang. Ada pilihannya memang kalau yang tenar, orang bilang belinya rumah, properti. Tapi rumah 3M, 2M. Kalau ini lu bisa investasi saham ini, bisa mulai start dari tadi 5.000 perak pun bisa. Nah, terus investasi saham sekarang udah nggak sesulit yang di otak kita nih, harus ke sini, ke sana, kita kayaknya bingung kan, gimana caranya gue beli saham Telkom atau beli saham Adaro atau apapun ini yang gue baca tadi itu Adaro sama Telkom, sama ada bank apa. Lu bisa poin 4. Install Ajaib dan mulailah berinvestasi sama Ajaib. Itu poin 4 itu saran kita untuk financial freedom ya.
Ya, karena dengan Ajaib itu kayak suatu aplikasi yang memudahkan semuanya. Simple semua. Lu tinggal modal KTP sama rekening bank, lu daftar. Pertama lu install, lu daftar, terus habis itu udah, lu bisa langsung start berinvestasi, gitu ya. Iya. Dan sepanjang jalan akan ada live chat, ada yang apa ya, yang pandu. Bisa lah, Yang bisa pandu, nanya-nanya ya di jam kerja lu Bang. bisa nanya-nanya jam kerja, iya dong. Lu jangan jam 3 pagi juga lu ganggu orang. Karena yang nanya ini, yang jawab ini manusia, orang ya, bukan robot ya. Iya kan? Iya, iya. Iya. Gitu. Kita heart to heart kok Bang. Heart to heart ya, heart to heart. Oke, Yazid. Iya. Thank you. Thank you udah ngobrol-ngobrol, nemenin gua ngobrol dengan pertanyaan-pertanyaan gue yang sangat awam ini. Terus terang kita banyak yang mau tahu tentang saham-saham ini memang, tapi rasanya apa ya udah pantes, terus rasanya gue ribet, udah gimana ya saham ini, kayaknya sesuatu hal yang wow gitu kan, Warren Buffett, bicaranya kan begitu tuh tinggi-tinggi. Ya, Bang. Ternyata Ajaib ini bisa hadir, sekarang Ajaib bisa hadir, terus bikin kita jadi lebih mudah, lebih gampang, simple, bisa langsung start, selesai dari nonton video gue yang sekarang, gitu ya? Iya, betul sekali Bang. Jadi memang gini Bang, pertama kalau kita nggak tahu nih mau investasi saham apa aja, pertama harus yang kita tahu sahamnya. Misalnya yang besar-besar, Bank Mandiri, Bank BRI, Bank BCA, Astra dan lain-lain, itu aman lah. Yang kita ketahui gitu ya, perusahaan tersebut ya. Nah, yang kedua adalah kita harus belajar gitu ya. Kalau mau pengen cepat untung gitu kan ya, kita harus belajar memang ya. Dan juga jangan segan-segan untuk tanya ke Ajaib. Oh ya, satu lagi Bang, ini lagi ada promo nih Bang, dari Ajaib nih. Jadi ini biaya ininya Bang, biaya transaksinya dipotong 50% Bang, dari biaya broker sampai tanggal 18 September sih memang ya. Tapi ya lumayan lah. Jadi kalau fee-nya teman-teman misalnya, tadi Ajaib misalnya dari 10 juta dapatnya 15.000, Ajaib hanya dapat 7.500 gitu. Jadi ini promonya 50% Bang. Jadi ya nggak ada di sekuritas lain kayak gini. Ini ekstrim banget Bang. Ekstrim banget ya. Ajaib itu pengen semua anak muda itu mulailah coba belajar berinvestasi. Startlah dengan Ajaib, dengan 5.000 perak pun. Ya kan? Yang penting kita coba rasakan berinvestasi itu bagaimana caranya. Nanti akan temukan serunya, temukan keuntungan dan banyak hal menarik lainnya. Pelan-pelan belajar, makin lama makin jago. Gitu. Jangan takut memulai, gitu kan? Benar Bang, benar. Thank you Yazid, infonya. Thank you Bang Riki. Jadi buat lo semua yang udah nonton tadi, ngobrol-ngobrol sama Yazid, gila gue kebuka banget pikirannya. Mau berinvestasi itu gak sulit, gitu ya Yazid ya? Gak sulit, lu tinggal buka, sekarang lu pakai handphone apa? Kalau Android itu tinggal gue download di Play Store. Kalau pakai iOS, pakai iPhone, lu tinggal download di application store. Download sekarang, langsung bisa kita mulai berinvestasi. Jangan lupa, lagi ada promo nih sekarang, tanggal 18 September, 50%. Iya. Oke, thank you semua. Gue pengen bareng-bareng dong, Kobok hidup gue, cara gue, mimpi gue. Ya sih ya. Thank you semua, thank you yang sudah nonton. Langsung install sekarang. Hidup gue, cara gue, mimpi gue. Thank you bos, thank you Aziz.